Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله berkatilah umur kami ya Allah berkatilah ahli keluarga kami. Ya Allah berkatilah ilmu yang kau ajarkan kepada kami. Ya Allah berkatilah rizki yang kau limpahkan kepada kami. Ya Allah berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah berikanlah kepada kami rizki yang halal dan baik. Ya Allah kurniakanlah kepada kami amal ibadah yang kau terima. Ya Allah jadikanlah kami dan ahli keluarga kami orang-orang yang mendirikan salat. Ya Allah jadikanlah kami dan zuriat kami orang-orang yang mendirikan salat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perjumpaan kita yang ketujuh dalam ayat dan hikmah surah Al-Ahzab, di mana dalam majelis ilmu kita di petang hari ini insya Allah kita akan mengupas ayat yang ke-14 sehingga ayat yang ke-20, di mana tafsir Al-Imam Ibnu Katsir adalah tafsir yang menjadi rujukan utama di dalam majelis ilmu ini. Dan saya telah kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan nota tafsir Ibnu Katsir, atau tepatnya terjemahan dari ringkasan tafsir Ibnu Katsir di dalam channel WhatsApp. Dan ia boleh tuan-tuan dan puan-puan jadikan sebagai rujukan utama di dalam majelis ilmu ini. Dalam majelis ilmu ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanya jika ada apa-apa kemusykilan, jika ada apa-apa soalan khususnya yang berkaitan dengan apa yang tengah kita kupas. Jika ada soalan lain yang tidak kena mengena dengan apa yang tengah kita bahas, boleh tuan-tuan dan puan-puan ambil waktu di akhir pertemuan nanti insya-Allah. Soalan boleh ditulis di dalam channel, di dalam chat room yang ada di dalam Zoom meeting ini, atau tuan-tuan dan puan-puan juga boleh terus membuka mikrofon dan bertanya soalan yang berkaitan dengan apa yang tengah kita kupas. Kita boleh mulakan majlis ilmu kita di petang hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ahzab masuk dalam himpunan surah-surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah. Bahkan dari nama surah ini kita tahu bahwa ia berkaitan dengan satu peristiwa di dalam sejarah umat Islam, satu peristiwa di dalam sejarah Rasulullah SAW, di mana orang-orang Yahudi berhasil menghimpunkan lebih dari 10.000 pasukan dari kabilah-kabilah Arab untuk datang menyerang Madinah, di mana Rasulullah SAW dan para sahabat mempertahankan Madinah dengan membuat parit untuk melindungi Madinah dan untuk melindungi orang-orang yang berada di dalamnya. Dalam peristiwa tersebut terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Di dalam peristiwa tersebut juga ada pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Surah Al-Ahzab boleh kita jumpai pada susunan yang ke-33. Dan ayat yang kita akan bahas ianya adalah ayat yang ke-14 sehingga ayat yang ke-20. Sebelum kita masuk ke dalam ayat, ini tema utama dari surah Al-Ahzab itu berserah diri kepada ketetapan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita akan kupas adalah ayat yang ke-14 sehingga ayat yang ke-20. Dan dalam perincian
isi kandungan surah Al-Ahzab telah kita sampaikan dalam beberapa majelis ilmu sebelum ini, bahwa mula dari ayat yang ke-12 sehingga ayat yang ke-20, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tentang perangai orang-orang munafik. Mula dari ayat 12 sehingga ayat yang ke-20. Maka semua ayat yang kita akan kupas dalam majelis ilmu kita di petang hari ini, ayat yang menceritakan kepada kita tentang bagaimana keadaan orang-orang munafik di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pasukan Ahzab datang menyerang Madinah. Orang-orang munafik tentu kita tahu mereka bukan dari golongan orang-orang yang beriman. Mereka berpura-pura masuk Islam. Mereka menipu orang-orang yang beriman dengan menzahirkan diri mereka seakan-akan bagaikan orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari sikap mereka, dari perangai mereka, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita, nyata bahwa mereka ini bukan orang yang betul-betul beriman kepada Allah, bukan orang yang betul-betul beriman kepada kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik bukan orang-orang yang beriman, tapi kita akan tahu bahwa banyak di antara orang-orang yang beriman memiliki perangai dan sifat yang mengikuti orang-orang munafik. Tentu ia tak patut. Tentu ia bukan perkara yang betul. Orang yang beriman mesti berpegang pada prinsip keimanan. Orang-orang munafik, seperti itulah perangai mereka, berpura-pura menzahirkan keimanan, tetapi ketika berada di dalam keadaan umat Islam terdesak, ketika umat Islam berada dalam keadaan susah, akan zahir perangai dan sikap yang mereka sembunyikan selama ini. Kita akan baca ayat-ayat ini sedikit demi sedikit dan kita akan tengok kupasan-kupasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada permulaan ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau dukhilat alaihim min aqtariha thumma su'ilul fitnata la'atauha. Walau, perkataan wa bermaksud dan, perkataan lau bermaksud seandainya. Atau dalam terjemahan di sini diterjemahkan dengan maksud kalaulah. Lau bermaksud kalaulah atau lau bermaksud seandainya. Dukhilat alaihim. Dukhilat alaihim bermaksud tempat tinggal mereka dimasuki. Artinya musuh masuk ke dalam tempat tinggal mereka. Musuh masuk ke dalam Madinah, tempat di mana orang-orang munafik, Madinah tempat di mana golongan orang-orang munafik ini berlindung. Walau dukhilat alaihim, kalaulah tempat-tempat kediaman mereka di Madinah dimasuki atau diserang oleh musuh min aqtariha, dari segala penjurunya. Thumma su'ilul fitnah. Thumma bermaksud kemudian, su'ilu bermaksud mereka diminta. Jika musuh datang dari segala penjuru, kemudian mereka, orang-orang munafik, diminta. Diminta apa? Su'ilul fitnah. Diminta al-fitnah. Perkataan fitnah di dalam bahasa Arab, ia memiliki banyak maksud. Perkataan fitnah di dalam Al-Quran, ia memiliki banyak maksud. Di antara maksud utama dari perkataan al-fitnah adalah kekufuran. Di mana di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kekufuran dan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan yang lebih buruk dibandingkan dengan perbuatan membunuh. Perkataan fitnah di dalam Al-Quran tidak mesti bermaksud fitnah seperti yang difahami di dalam bahasa Melayu. Di mana perkataan fitnah dalam bahasa Melayu bermaksud menuduh orang lain melakukan perbuatan yang dia tak buat. Perkataan fitnah di dalam Al-Quran boleh bermaksud kekufuran, keingkaran kepada Allah. Seandainya musuh datang ke Madinah
dari segala penjuru. Kemudian orang-orang munafik diminta untuk keluar dari agama. Jika orang-orang munafik diminta untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, la atauha, sudah tentu mereka akan melakukannya. Sebab selama ini mereka hanya berpura-pura beriman. Apabila musuh datang dan menguasai Madinah, kemudian mereka diminta untuk kembali kepada agama asal mereka. Mereka diminta untuk ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Dengan mudah mereka akan tinggalkan agama, dengan mudah mereka akan masuk ke dalam kekufuran. Itu maksud dari perkataan al-fitnah. Karenanya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita tentang mereka orang-orang munafik bahwa sekiranya musuh memasuki kawasan mereka dari setiap penjuru dan sudut Madinah, kemudian mereka diminta untuk menerima fitnah, yaitu melakukan kekufuran, niscaya mereka akan segera menjadi kafir. Itu perangai orang-orang munafik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita dah tahu kita bukan orang munafik. Kita dah tahu kita adalah orang yang beriman. Tapi apa yang perlu kita tengok di sini adalah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita pun akan tetap berpegangan kepada keimanan? Adakah kita akan tetap berpegang teguh pada agama jika kita menghadapi situasi dan keadaan seperti yang tengah dihadapi oleh masyarakat Madinah pada ketika itu? Musuh datang dari segala penjuru. Adakah kita tetap akan berpegangan kepada keimanan, ataukah kita akan dengan mudah meninggalkan agama dan mengambil perkara-perkara buruk yang dibawa oleh musuh? Kita mungkin akan menyangka dengan mudah bahwa saya mesti akan berpegang kepada keimanan. Saya mesti akan berpegang kepada perintah Allah. Saya mesti akan berpegang kepada agama. Tapi ujian yang datang kepada kita bukan saja musuh datang dengan senjata, tapi ujian yang datang kepada kita dari segala penjuru. Musuh menyerang kita dengan menyebarkan keraguan-keraguan tentang agama, menyebarkan kebencian kepada agama, menyegarkan fitnah-fitnah tentang Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyerang kita dari tekanan-tekanan ekonomi. Adakah perkara tersebut tetap membuat kita berpegangan dengan agama kita? Jika kita tetap berpegangan kepada agama kita, tak kira dari arah manapun musuh datang menyerang, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perangai orang-orang munafik. Wa ma talabbathu biha illa yasira, dan mereka tidak bertangguh. Wa ma talabbasu, dan mereka tidak akan bertangguh. Jika musuh datang menguasai Madinah, orang-orang munafik diminta untuk keluar dari agama, orang-orang munafik diminta untuk meninggalkan Islam, diminta untuk berpindah kepada kekufuran. Mereka tidak akan bertangguh lagi tentang perkara itu, melainkan sekejap sahaja, sekejap dah terus bertukar agama. Mereka tidak memelihara keimanan, tidak berpegang teguh padanya ketika menghadapi ketakutan atau kegelisahan sedikit sekalipun. Demikianlah ayat ini ditafsirkan oleh Qatadah, Abdurrahman bin Zaid dan Ibnu Jarir menyebutkan kepada kita tentang maksud seperti yang diringkaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian Allah berfirman mengingatkan mereka orang-orang munafik tentang janji mereka kepada Allah sebelum ketakutan ini datang, sebelum pasukan Ahzab datang, bahwa mereka tidak akan berpaling dari medan perang dan tidak akan melarikan diri dari pertempuran. Sebelum peperangan dahulu, ketika masyarakat Madinah masih hidup dalam kedamaian, Rasulullah SAW membuat perjanjian dengan masyarakat Madinah. Rasulullah membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi untuk bersama-sama mempertahankan Madinah. Tapi seperti itulah perangai orang-orang Yahudi.
Dan demikianlah yang tadi Allah sebutkan perangai orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang janji tersebut, "Walaqad kanu 'ahadullaha min qabl la yuwalluna al-adbar wa kana 'ahdullahi mas'ula." Walaqad, dan sungguh, kanu, mereka dahulu, ahadullah min qabl, ahadullah, mereka telah berjanji kepada Allah min qabl, sebelumnya, sebelum terjadi peperangan ini, sebelum terjadi peristiwa yang menakutkan ini, la yuwallunal adbar, bahwa mereka tidak berpaling, mereka tidak patah balik daripada janji mereka untuk menolong Allah, untuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mempertahankan agama, untuk mempertahankan Madinah. Wa kana ahdullahi mas'ula, dan apa yang mereka janjikan kepada Allah mesti akan ditanya, mesti akan dihisab di akhirat nanti. Janji kepada Allah Subhanahu wa taala selalu kita buat. Kita mengucapkan 2 kalimat syahadah, itu adalah ikrar dan janji kita kepada Allah. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian, selalunya kita akan berjanji, tuan dan puan, ketika tengah sakit, kita kadang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti dah sehat saya akan pergi ke masjid. Nanti dah lapang saya akan pergi ke majlis ilmu. Nanti jika ujian ini telah Allah Subhanahu wa taala hilangkan, hapuskan dari saya dan keluarga saya akan belajar mengaji. Itu janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ahdullahi mas'ula. Apa yang kita janjikan kepada Allah, Allah mesti akan tanya. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan banyak berjanji ketika kita susah. Berjanjilah kepada Allah ketika kita tengah senang. Masa tengah sihat, berjanjilah kepada Allah untuk melakukan kebaikan dan segeralah lakukan kebaikan itu. Jika kita ada kemudahan, janjilah kepada Allah untuk melakukan perbuatan yang baik, ketaatan, segera lakukan. Jangan ketika kita susah, ketika kita sakit, ketika kita ditimpa musibah, kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk buat ini, untuk buat itu, untuk menolong ini, untuk menolong itu, untuk melakukan ibadah ini, untuk melakukan ibadah itu, yang ketika Allah berikan kemudahan kepada kita lupakan semua perkara-perkara yang telah kita janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang jika janji tersebut tidak kita ungkapkan dalam bentuk nazar ataupun sumpah, maka di dunia tiada tuntutan untuk kita membayar kafarah. Tapi apa saja janji kepada Allah mesti akan disoal. Apa saja ikrar kita kepada Allah mesti akan ditanya. Allah pasti akan menyoal mereka tentang janji-janji tersebut. Kemudian Allah memberitahu mereka bahwa melarikan diri dari medan perang tidak akan menunda ajal atau memperpanjang umur mereka. Malah mungkin melarikan diri dari medan perang boleh menjadi sebab untuk mempercepat kematian secara tiba-tiba. Melarikan diri dari medan perang tidak dapat melambatkan ajal yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Kematian akan datang apa jua jalannya. Kematian akan datang sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Orang yang ikut dalam peperangan tak mesti mati dalam peperangan. Orang yang menghadapi musuh tidak akan mesti mati dalam keadaan menghadapi musuh. Khalid bin Al-Walid, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sangat pemberani, yang kehidupannya penuh dengan peperangan. Semasa jahiliyah, peperangan Khalid bin Al-Walid mempertahankan kemusyrikan, dan selepas dia masuk Islam, mempertahankan Islam, mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempertahankan Madinah. Khalid bin Al-Walid, ketika dia sakit, dia menangis dengan mengatakan, seluruh tubuhku penuh dengan luka, pedang, panah, dan tombak, tapi aku mati di sini
dalam keadaan berbaring di atas katil. Dia menangis sedih karena tidak mati di dalam peperangan. Sebab kita tahu bahwa peperangan tidak menyebabkan orang mesti akan mati. Orang yang sihat boleh jika ajalnya telah tiba, dia akan mati dalam keadaan seperti itu. Orang yang sakit boleh umurnya lebih panjang. Seorang ibu boleh jadi umurnya lebih panjang dibandingkan dengan anaknya. Seorang guru boleh jadi umurnya lebih panjang dibandingkan dengan muridnya. Itu ajal hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Berkaitan dengan perkara ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yanfa'akumul firaru in farartum minal mauti awil qatl." Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah kamu melarikan diri, lan yanfa'akum, tidak akan memberikan manfaat kepada kamu. Sekejap. Ya, Ben? Sekejap, Bapak ada kelas. Sekejap dulu, Bapak ada kelas ini. Ben masuk. Inilah, Bang. Sekejap nanti ustaznya. Ada ustaz ya. Apa nanti buat ya? Oke. Yang nak makan macam ni. Mana? Oke, minta tolong dengan Kak Kejinan boleh? Ya? Tutup pintu ya. Oke. Qul, katakanlah, lan yanfa'akum, tidak akan memberikan manfaat kepada kamu. Al-firar, melarikan diri. In farartum, jika kamu melarikan diri, minal maut, daripada kematian, awil qatl, daripada pembunuhan. Kalian melarikan diri dari medan perang, tidak akan memberikan manfaat yang menyelamatkan kamu dari kematian ataupun keadaan yang kamu terbunuh. Terbunuh tidak mesti terjadi di dalam peperangan. Kamu tidak akan, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan berkaitan dengan ayat selepasnya, dan kamu tidak akan menikmati kesenangan, melainkan hanya sekejap. Itu tentunya berkaitan dengan orang-orang munafik yang mereka tidak mahu membantu Rasulullah dan umat Islam ketika umat Islam berada dalam keadaan yang sangat susah ketika itu. Allah berfirman, "Wa idzal la tumatta'una illa qalila." Wa dan izan, jika demikian, jika kamu melakukan perbuatan demikian, melarikan diri dari medan perang, la tumatta'una, kamu tidak akan mendapatkan kesenangan, illa, kecuali, qalila, sedikit sahaja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man dzal ladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah." Qul, katakanlah, man, siapakah, dza, ini atau dia, siapakah ini, alladzi, yang, siapakah dia yang, ya'simukum minallah, yang boleh melindungi kamu semua dari Allah. Katakan, siapakah dia yang boleh melindungi kamu semua dari Allah? In arada bikum su'an, jika Allah menghendaki keburukan pada kamu. Jika Allah menghendaki kesusahan menimpa kamu, wahai orang-orang munafik, siapa yang boleh melindungi kamu dari Allah? Au arada bikum rahmah, atau jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, siapa yang boleh menghalang? Tak ada sesiapa pun yang boleh menghalang jika Allah Subhanahu wa taala dah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Apa yang sampai kepada kita, apa yang kita dapatkan adalah apa yang Allah kehendaki untuk kita dapatkan. Kita dapatkan kebaikan, itu ketetapan Allah. Kita dapat kesusahan, itu ketetapan Allah. Sehingga orang yang sempurna keimanannya, dia tidak akan takut dengan takdir kerana semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyya wala nasira. Wala yajidun, dan mereka tidak beroleh, mereka tidak mendapatkan, lahum, untuk diri mereka sendiri, min dunillah, selain dari Allah, waliyya wala nasira, yang boleh menjadi pelindung, yang boleh menjadi penolong bagi mereka. Tiada sesiapa
Sama ada mereka maupun orang lain tiada yang boleh memberikan kepada mereka perlindungan, yang dapat memberikan perlindungan atau pertolongan selain Allah. Kemudian Allah memberitahu tentang ilmunya yang luas. Di antara apa yang Allah ketahui adalah tentang orang-orang munafik yang menghalang orang lain daripada menyaksikan perang. Mereka bukan sahaja tidak membantu Rasulullah SAW dan umat Islam dalam berperang. Justru mereka menghasut. Justru mereka membuat makar di dalam Madinah. Justru mereka mengajak orang-orang lain dan menghalang mereka daripada menyaksikan peperangan bersama dengan Rasulullah, membantu Rasulullah dan para sahabat lain yang tengah menghadapi serangan dari musuh. Allah berfirman, "Qad ya'lamullahul mu'awwiqina minkum." Sungguh Allah mengetahui, Allah sentiasa mengetahui al-mu'awwiqin, orang-orang yang melambat-lambatkan, orang-orang yang menghalang. Menghalang siapa? Menghalang para sahabat, menghalang orang-orang yang lemah keimanannya daripada membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minkum, dari kamu wahai orang-orang munafik, wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina, dan mereka adalah orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka, kawan-kawan mereka, sahabat-sahabat mereka, halumma ilaina, marilah bersatu dengan kami. Marilah bersatu dengan kami bukan untuk mempertahankan Madinah. Marilah bersatu dengan kami bukan untuk membantu umat Islam. Marilah bersatu dengan kami, kita nikmati kesenangan kita. Biarlah Rasulullah dan para sahabatnya yang mereka melindungi Madinah. Perangai orang-orang munafik tentu mengingatkan kita tentang perangai Banu Israel ketika mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Mereka berkata kepada Nabi Musa, dan Nabi Harun, "Idhab anta wa akhuka faqatila inna hahuna qa'idun." Pergilah engkau dengan abangmu itu, biarkanlah kami duduk di sini. Mereka menyuruh Nabi Musa dan Harun berdua pergi berperang dan mereka mahu duduk santai untuk menikmati apa yang Allah Subhanahu wa taala dah kurniakan kepada mereka. Perangai orang-orang munafik selalu sama dengan perangai orang-orang Yahudi. Wala ya'tunal ba'sa illa qalila. Mereka tidak ikut berperang melainkan sebentar sahaja. Asyihatan alaikum. Mereka bersifat bakhil, kedekut terhadap kamu. Apa maksud mereka bakhil, kedekut terhadap kamu? Tentunya dalam peperangan tersebut, umat Islam memerlukan bantuan. Orang-orang munafik bersifat bakhil, kedekut terhadap orang-orang yang beriman. Tidak mahu memberikan kepada mereka bantuan, kasih sayang, pertolongan. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, mereka sangat bakhil terhadap kamu dengan kasih sayang dan keprihatinan. Jika tiada bantuan, sekurang-kurangnya prihatin dengan keadaan umat Islam, jangan bersenang-senang, jangan menzahirkan keseronokan ketika umat Islam lain tengah berada di dalam kesusahan. Wa idza ja'al khawfu ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru a'yunuhum kalladzi yughsha 'alaihi minal maut. Fa idza ja'al khawf. Fa lalu idza apabila ja'al khawf datang ketakutan. Datang berita bahwa musuh telah hampir mendekati Madinah, datang ketakutan itu, ra'aitahu maka engkau akan melihat mereka orang-orang munafik yanzuruna ilaika, memandang kamu, taduru a'yunuhum, dalam keadaan mata mereka berputar, kalladzi yughsha 'alaihi minal maut, seperti orang yang hampir pingsan karena takut mati. Apabila datang ketakutan, kamu melihat mereka memandang kepada kamu dengan mata yang berputar-putar seperti orang yang mahu pingsan karena takut dan rasa cemas yang sangat. Demikianlah ketakutan orang-orang munafik yang pengecut ini terhadap perang. فَإِذَا
dhahabal khawfu salaqukum bi alsinatin hidadin asyihatan 'alal khair. Kemudian apabila hilang perasaan takut itu, apabila keadaan di Madinah dah selamat, mereka mencela kamu dengan lidah yang tajam. Mereka yang menuduh, mereka pula yang menuduh para sahabat Nabi sebagai orang-orang yang penakut. Padahal mereka yang lari dari medan peperangan. Asyihatan 'alal khair. Dalam keadaan mereka tamak, kedekut dengan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yaitu jika dalam keadaan aman, ketika musuh dah tiada, mereka berbicara dengan kata-kata yang fasih dan lancar, serta mengaku sebagai pemberani dan pahlawan. Dan mengaku jadi hero sekarang, selepas apa yang terjadi dulu pada masa ketakutan, ketika musuh masih ada, mereka tidak mahu memberikan bantuan kepada orang-orang yang beriman. Padahal mereka berdusta dalam perkara itu. Sehingga terhimpun di dalam ayat ini sifat-sifat utama yang ada pada orang-orang munafik pada masa Rasulullah SAW. Terhimpun pada mereka sifat pengecut, kebohongan, dan kurangnya kebaikan. Kurangnya kebaikan, kurangnya bantuan yang mereka berikan kepada orang-orang yang beriman. Ulaika lam yu'minu. Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang munafik bukan orang-orang yang beriman. Dan yang demikian itu, fa'ahbatallahu a'malahum. Lalu Allah gugurkan amalan-amalan mereka. Ya, mereka pernah sholat di belakang Rasulullah SAW, tapi tak ada nilainya sholat tanpa keimanan. Mereka pernah duduk mendengar ceramah Rasulullah SAW, tak ada gunanya duduk dengar kebaikan jika hati tiada padanya keimanan. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan semua itu adalah mudah bagi Allah. Kemudian Allah berfirman, yahsabunal ahzaba lam yadhhabu. Pada permulaannya dahulu mereka menyangka bahwa tentara Al-Ahzab itu belum pergi, sebab pasukan Ahzab tidak berhasil masuk ke dalam Madinah karena usaha Rasulullah SAW dan para sahabat untuk membuat parit, untuk membuat khandak yang menghalang pasukan Ahzab, yang menghalang tentara Ahzab. Sehingga berita sama ada pasukan musuh masih ada di tempat mereka, ataupun mereka dah balik, mereka tak tahu. Rasulullah tak tahu, para sahabat tak tahu, lebih-lebih lagi orang munafik yang memang tidak ikut dalam peperangan tersebut. Rasulullah SAW baru tahu tentang kekalahan pasukan Ahzab dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan Rasulullah SAW tugaskan sahabat untuk mengintai bagaimana keadaan musuh, dan didapatkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman dengan Allah membinasakan pasukan musuh, dengan Allah Subhanahu wa taala hancurkan senjata dan bekalan mereka. Tapi berita ini lambat sampai kepada orang-orang munafik. Yahsabunal ahzaba lam yazhabu. Mereka orang-orang munafik menyangka bahwa tentara Ahzab itu belum lagi pergi. Sehingga ketika di masa orang-orang beriman dah rasa seronok berbahagia, orang-orang munafik masih rasa takut lagi. Yahsabunal ahzaba lam yazhabu. Mereka menyangka bahwa pasukan Ahzab belum lagi pergi. Dan ini merupakan di antara sifat buruk mereka, sifat pengecut, lemah dan takut. Mereka menyangka pasukan Ahzab masih dekat dan akan kembali kepada mereka. Wa in yatil ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an ambaikum. Wa yatil ahzab, wa dan in jika yatil ahzab, pasukan Ahzab datang, yawaddu mereka suka. Orang-orang munafik ini suka. Lau seandainya annahum mereka baduna fil a'rab, mereka berada jauh di perkampungan orang-orang Badui, orang-orang Arab Badui yang ada di luar Madinah, yas'aluna an akhbarikum, mereka bertanya tentang keadaan kamu. Ini yang orang-orang munafik harapkan. Mereka berharap
jika pasukan Ahzab kembali datang, mereka dah berada di luar Madinah. Mereka berada di perkampungan-perkampungan Arab-Arab Badui yang tak perlu lagi rasa takut dengan kesusahan yang dihadapi oleh umat Islam di Madinah. Mereka hanya perlu duduk di kampung dan mendengar berita tentang umat Islam menang ke kalah. Jika umat Islam kalah, mereka akan berseronok. Jika umat Islam menang, mereka akan datang dan mengatakan bahwa kami juga membantu dengan keberadaan kami berada di perkampungan-perkampungan itu tentu membuat musuh-musuh akan takut. Itulah perangai orang-orang munafik. Sedikit yang mereka buat, banyak yang mereka cakap. Mereka berharap jika pasukan Ahzab itu datang, mereka tidak hadir bersama kamu di Madinah, tapi berada di padang pasir. Sambil dari sana mereka menanyakan kabar tentang kamu dan apa yang terjadi antara kamu dengan musuh kamu. Walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Dan kalaulah mereka ada bersama-sama kamu pada ketika itu, mereka tidak akan turut dalam peperangan, melainkan sebentar saja. Ini ayat yang ke-20, ini ayat yang terakhir yang menggambarkan tentang keadaan orang-orang munafik pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita kembali kepada keadaan kita. Adakah kita memiliki sifat yang sama dengan orang-orang munafik? Sedikit kesusahan yang menimpa kita, terus kita tinggalkan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Sedikit ekonomi, kesusahan ekonomi menyerang kita, sudah tak apalah. Haram-haram tak apa sebab saya tengah ada dalam kesusahan ekonomi. Menipu tak apa sebab saya ada dalam kesusahan ekonomi. Macam mana kita boleh mengatakan bahwa kita kuat dalam berpegangan pada keimanan jika ujian yang kecil sahaja mudah untuk menyebabkan kita meninggalkan norma-norma agama, nilai-nilai agama, prinsip-prinsip di dalam agama. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita, menjaga keimanan kita, meneguhkan dan memantapkan keyakinan kita, menjauhkan diri kita dari sifat orang-orang munafik, orang-orang yang apabila diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesusahan, mudah bagi mereka untuk meninggalkan agama. Orang-orang munafik yang tidak suka memberikan bantuan kepada umat Islam, dan ketika umat Islam mendapatkan kemenangan, mereka merasa bahwa kemenangan itu adalah hasil dari usaha mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara diri kita, ahli keluarga kita dari segala perangai-perangai dan sifat orang-orang munafik. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Saya tak sempat tulis pengajaran dari ayat-ayat ini, tapi saya rasa apa yang saya sudah sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan cukup untuk kita ambil sebagai pengajaran. Dan terakhir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, maksudnya sekiranya mereka berada di antara kamu, mereka tidak akan berperang bersama kamu kecuali sedikit saja kerana terlalu pengecut, hina, lemah keyakinan mereka, dan Allah sahaja yang mengetahui tentang keadaan mereka. Ini pengajaran dari kelas yang minggu lepas. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga apa yang kita pelajari ada apa-apa manfaatnya, ada apa-apa kebaikan. Jika ada apa-apa kesilapan, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah teguran, berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan akan sentiasa memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Wallahu taala a'la wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Terima Wan. kasih Ustaz. Syukran, jazakumullah khairan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Kan. Jazakallah khair Ustaz.